Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ahmad Habibullah. Di sini NPM saya adalah 06942. Saya akan menjawab pertanyaan tugas praktikum ketiga. Untuk tugas praktikum ketiga, pertanyaannya adalah nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS. Pengertian DNS di sini adalah Domain Name Server atau DNS. Adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar. Anda tinggal memasukkan alamat google.com. 3 fungsi DNS. Meminta info IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Nah, sebelum masuk ke penjelasan cara kerja DNS, Anda tentu bertanya kenapa harus menggunakan DNS. Kelebihan DNS di sini adalah beberapa manfaat penggunaan DNS dalam aktivitas berinternet. Lebih mudah untuk berinternet dibanding dengan menggunakan deretan angka yang disebut IP address. Tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadinya, DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Struktur DNS. Struktur DNS yang pertama adalah root level, ditandai dengan titik, merupakan level utama, level yang paling penting sekaligus level awal dari sebuah domain, di mana ketika DNS server akan mencari sebuah alamat domain, maka yang diakses terlebih dahulu adalah root level. Top level domain. Top level domain seperti .com, .org, .net, .id dan sebagainya merupakan level kedua setelah root level, di mana ketika DNS telah mengakses root, maka akan langsung mengakses ke level ini. Secara level domain, Google seperti Google, Yahoo dan sebagainya merupakan level setelah TLD, di mana ketika DNS telah mengakses ke root dan TLD akan langsung mengakses ke SLD. Sub level domain merupakan cabang dari domain di atas. Bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada domain utama, contoh mail.google.com. Untuk pertanyaan kedua adalah, apa yang Anda ketahui tentang NGINX? Jelaskan apa fungsi dan kelebihan kekurangan menggunakan NGINX. Apa itu NGINX? NGINX sendiri Sebelum membahas mengenai apa itu NGINX dan seluk-beluknya, sepertinya akan lebih baik jika memahami terlebih dahulu fungsi dari web server. Salah satu komponen penting di dalam website adalah web server. Web server berfungsi untuk menerima request dari browser yang kemudian memberikan tanggapan dengan mengirimkan halaman situs web dalam bentuk dokumen HTML. Silakan NGINX adalah web server yang cukup populer saat ini. Selain memberikan performa yang handal, NGINX juga, atau yang disebut dengan Nginx, juga mempunyai beberapa fitur canggih lainnya yang mudah dikonfigurasi. Jadi tentu saja akan membuat website Anda lebih powerful dan canggih. Pada awal munculnya, web server ini hanya dipakai untuk server HTTP saja. Seiring perkembangan teknologinya, sekarang NGINX juga dipakai sebagai HTTP cache.
load balance atau HTTP, TCP, dan UDP, dan server proxy IMAP, POP3, dan SMTP. Selain kemampuan di atas, Nginx juga dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi seperti Linux, Mac OS X, HP UX, BSD varian, dan Solaris. Nginx dipakai di berbagai perusahaan besar diantaranya Atlassian, Intuit, T-Mobile, GitLab, Microsoft, DuckDuckGo, IBM, Google, Adobe, Salesforce, Xerox, VMware, LinkedIn, Cisco, Facebook, Twitter, Apple, dan masih banyak lainnya. Kekurangan dari Nginx ini atau Nginx adalah update yang cukup lama dibandingkan web server yang lain, flash CGI yang tidak berfungsi sempurna, kedangkalan ada masalah pada htaccess, namun hal ini tergantung dari konfigurasi webmasternya sendiri. Pemakaian tidak sebanyak Apache atau IIS. Untuk kelebihannya sendiri, Nginx adalah open source, performa yang tinggi dan stabil, serta memiliki banyak fitur. Konfigurasi yang cukup mudah, menggunakan sedikit sumber daya, cenderung lebih kuat untuk hostingan banyak dibanding LiteSpeed. Inilah tugas nomor 1 dan nomor 2. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.